adik-adik, pernah nggak kalian punya ide bagus, tapi ternyata sulit sekali melakukannya? Nah, cerita kali ini tentang sekumpulan tikus kecil yang punya ide cerdas, tapi mereka bingung siapa yang mau melaksanakannya. Yuk, kita mulai kisahnya. Di sebuah rumah tua yang penuh debu dan beraroma gandum, hiduplah sekelompok tikus kecil. Rumah itu penuh makanan, tapi ada satu hal yang membuat hidup mereka tidak tenang. Seekor kucing hitam besar bernama Si Hitam. Ia berjalan sangat pelan, nyaris tanpa suara, dan tiba-tiba saja muncul di depan tikus-tikus yang sedang mencari makan. Siapi. Giginya tajam dan matanya berkilau di kegelapan. Para tikus pun sering ketakutan. Kita nggak bisa hidup seperti ini terus, keluh seekor tikus. Malam itu, mereka sepakat untuk mengadakan rapat besar di gudang tua agar bisa mencari cara menghentikan Si Hitam. Di gudang yang remang-remang, para tikus berkumpul. Ada si tikus tua bijak, tikus muda yang penuh semangat, dan tikus kecil yang masih belajar berjalan. Teman-teman, kata tikus tua, kita harus menemukan cara agar bisa tahu kapan kucing itu datang. Semua tikus mengangguk. Mereka mulai mengeluarkan berbagai ide. Bagaimana kalau kita membuat jebakan? Usul seekor tikus muda. Tidak mungkin, kucing terlalu pintar, jawab tikus lain. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pasang lonceng kecil di leher kucing? Jadi setiap kali ia berjalan, kita bisa mendengar suara kering. Dan langsung bersembunyi. Seru tikus kecil dengan mata berbinar. Semua tikus terdiam sebentar, lalu bersorak kegirangan. Wah, itu ide yang sangat cemerlang. Ya, kalau ada lonceng, kita pasti aman. Semua tikus menepuk-nepuk bahu si tikus kecil. Mereka merasa masalah sudah selesai hanya dengan menemukan ide itu. Tapi, benarkah begitu? Tikus tua mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan. Teman-teman, ide itu memang sangat bagus, katanya dengan suara lembut. Tapi, ada satu pertanyaan penting. Semua tikus menoleh. Siapa yang akan memasang lonceng itu di leher kucing? Mendadak, suasana menjadi sunyi. Semua tikus saling pandang. Bukan aku, kata tikus muda sambil garuk-garuk kepala. Aku juga nggak bisa. Kucing itu menakutkan, sahut tikus lain. Si tikus kecil yang tadi memberi ide pun menunduk, merasa takut. Kalau aku mendekat, pasti aku malah ditangkap duluan, gumamnya. Lonceng kecil yang tadi mereka kagumi, kini terasa seperti beban berat. Semua tikus sadar, ide cemerlang itu sia-sia kalau tidak ada yang berani melakukannya. Malam itu para tikus kembali ke rumah masing-masing dengan hati resah. Mereka masih takut pada kucing. Dan lonceng itu tetap tergeletak di pojok gudang. Beberapa tikus muda mencoba memberanikan diri. Tapi begitu membayangkan mata kuning Si Hitam, mereka langsung gemetar. Kucing itu besar sekali. Aku bahkan tidak berani mendekat, bisik seekor tikus kecil pada temannya. Namun di tengah rasa takut itu, ada juga rasa kecewa. Kita semua setuju, ide itu bagus. Tapi kenapa tidak ada yang berani melaksanakannya? Keluh seekor tikus betina. Apakah kita akan terus hidup ketakutan seperti ini? Semua tikus terdiam. Mereka tahu jawabannya. Tanpa tindakan, semua ide hanyalah mimpi kosong. Di tengah malam yang sepi, tikus kecil yang pertama kali mengusulkan ide lonceng duduk termenung. Ia memandang ke arah lonceng kecil yang masih belum terpakai. Aku ingin sekali membantu teman-temanku, tapi aku juga takut, gumamnya. Ia lalu teringat kata-kata tikus tua. Berani itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Ia mencoba membayangkan, jika lonceng itu berhasil terpasang, semua tikus akan hidup lebih tenang. Bisa bermain tanpa selalu khawatir. Mungkin aku harus mencoba, pikirnya. Tapi kemudian ia ingat tatapan kucing yang menakutkan. Dan hatinya kembali ciut. Tapi kalau aku gagal, apa yang akan terjadi? Keesokan harinya, tikus kecil mendatangi tikus tua. Paman, aku punya pertanyaan, katanya dengan suara pelan. Tikus tua tersenyum. Apa itu? Anakku, tikus kecil lalu berkata. Kenapa kita semua punya ide bagus, tapi tidak ada yang mau melakukannya? Apakah kita semua pengecut?
Tikus tua menggeleng. Tidak, nak. Kita semua punya rasa takut, dan itu wajar. Tapi keberanian lahir dari hati yang rela berkorban demi kebaikan bersama. Kadang, satu langkah kecil dari satu tikus bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tikus kecil terdiam. Matanya berbinar sedikit. Jadi, maksud paman, kalau aku berani mencoba, meski takut, itu bisa membuat semua teman-temanku selamat? Tikus tua mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali. Ingatlah, berani itu perlu tindakan, bukan hanya kata-kata. Malam itu, tikus kecil menyusun rencana. Ia tahu tidak bisa melawan kucing sendirian. Jadi ia meminta bantuan beberapa teman. Aku tidak bisa memasang lonceng ini sendiri, katanya. Tapi kalau kita bekerja sama, mungkin ada harapan. Tikus-tikus muda awalnya ragu. Tapi akhirnya mereka setuju membantu. Mereka membagi tugas. Ada yang mengalihkan perhatian kucing, ada yang membawa lonceng, dan ada yang siap memberi tanda kalau kucing bangun. Baiklah teman-teman, kata tikus kecil. Ini berbahaya, tapi kalau berhasil, kita semua akan hidup lebih tenang. Semua tikus mengangguk. Mereka sadar, keberanian bukan berarti tanpa takut, melainkan mau bertindak demi yang lain. Ketika malam tiba, kucing si hitam tertidur di dekat tungku. Napasnya berat, ekornya sesekali bergerak. Tikus-tikus berkumpul dengan hati berdebar. Sekarang atau tidak sama sekali, bisik tikus kecil. Dua tikus mulai mengalihkan perhatian dengan menjatuhkan biji-bijian di sudut lain. Sementara tikus kecil perlahan membawa lonceng. Langkahnya sangat pelan, tapi jantungnya berdegup kencang. Aku takut sekali, tapi aku harus melakukannya, gumamnya. Ia mendekati leher kucing, dan dengan tangan gemetar, ia berusaha mengikatkan lonceng kecil itu. Sesaat kucing menggerakkan telinganya, dan semua tikus membeku. Tapi beruntung, kucing hanya menggeliat sebentar, lalu kembali tertidur. Tikus kecil berhasil mengikat lonceng dengan erat. Kring, kring. Bunyi kecil terdengar ketika kucing bergerak. Semua tikus menahan napas, lalu bersorak pelan. Berhasil. Keesokan harinya, saat kucing berjalan di dapur, suara lonceng terdengar jelas. Kring, kring, kring. Semua tikus langsung tahu kucing mendekat, dan segera berlari ke tempat aman. Si hitam kebingungan. Kenapa mereka selalu tahu aku datang? Geramnya. Tikus-tikus tertawa lega. Sejak hari itu, mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tikus kecil yang dulu hanya punya ide, kini menjadi pahlawan. Semua tikus menghormatinya, bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia berani bertindak meski takut. Tikus tua tersenyum sambil berkata, "Lihatlah, anak-anak, berani itu perlu tindakan, bukan hanya kata-kata. Tanpa tindakan, ide hanyalah mimpi kosong." Semua tikus mengangguk setuju. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa ide bagus saja tidak cukup. Kita juga butuh keberanian untuk melaksanakannya. Kadang, semua orang setuju dengan sebuah rencana, tapi tanpa ada yang berani bertindak, semuanya sia-sia. Ingat ya, berani itu bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski ada rasa takut. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau kalian ada di posisi tikus kecil itu, apa kalian mau mencoba memasang lonceng di leher kucing? Atau kalian punya ide lain supaya para tikus aman? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe supaya bisa dengar cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, adik-adik manis.